Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hormat kami untuk Ibu Profesor Dr. Dorifah Urwatul Wuskoh selaku dosen pengampu statistika dan teman-teman, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang pada pagi hari ini mempersilahkan kami dari kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis regresi dan asumsi dalam analisis regresi. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota serta sekaligus pemateri dari kelompok 12, yaitu saya sendiri, Tista Sugiyarti, Saudari Neni Ferlianti, serta Saudari Baik Daniartia Marsullah. Selanjutnya. Baik, untuk pengantar terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramal atau menduga nilai peubah tak bebas Y berdasarkan hasil pengukuran pada beberapa peubah bebas X1, X2, hingga XR. Misalnya saja, kita ingin menduga kecepatan angin sebagai fungsi dari ketinggian tempat di atas muka bumi, suhu, dan tekanan. Sampel acak berukuran N dari populasi dapat dituliskan sebagai X1I, X2I, XRI, di mana YI dengan nilai I sama dengan 1, 2, hingga N. Sehingga nilai YI adalah nilai yang berasal dari suatu peubah acak YI. Selanjutnya yaitu model regresi linear berganda. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa bentuk umum persamaan regresi linear berganda dengan P variabel bebas adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 sampai dengan beta P kurang 1 dikali XI P kurang 1 ditambah epsilon I, di mana beta I, beta 1 sampai beta P kurang 1 merupakan parameter, XI1 hingga XI P kurang 1 merupakan konstanta yang diketahui nilainya, epsilon I yaitu saling bebas dan menyebar di N dalam kurun 0, sigma kuadrat, dan nilai I merupakan nilai 1, 2, sampai nilai N. Sehingga nilai dugaan dengan jika kita menggunakan B0, B1 hingga BR, maka kita dapat menuliskan persamaan regresi untuk sampelnya dalam bentuk persamaan regresi dugaan sebagai berikut, di mana Y topi I sama dengan B0 ditambah B1 XI1 ditambah B2 XI2 hingga BP kurang 1 XIP kurang 1. Sedangkan bentuk dari persamaan normalnya adalah B0N ditambah B1 sigma XI1 ditambah B2 sigma XI2 hingga BP1 dikali sigma XIP kurang 1 sama dengan sigma YI. Selanjutnya. Baik, masuk dalam model regresi linear dengan dua peubah bebas, di mana setiap pengamatan memenuhi hubungan YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI1 ditambah beta 2 XI2 ditambah epsilon I, dengan persamaan regresi dugaan Y topi I ditambah B0 ditambah B1 XI1 ditambah B2 XI2. Dengan nilai dugaan kuadrat terkecil B0, B1, dan B2 dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan linear simultan dengan persamaan normal B0N ditambah B1 sigma XI1 ditambah B2 sigma XI2 sama dengan nilai sigma YI. Sehingga B0 sigma YI1 ditambah B1 sigma YI kuadrat I1 ditambah B2 sigma XI1 XI2 sehingga menghasilkan sigma XI1 YI. Yaitu selanjutnya yaitu B0
sigma XI2 ditambah B1 sigma XI1 XI2 ditambah B2 sigma X kuadrat I2 sama dengan menghasilkan sigma XI2 YI. Selanjutnya, jadi untuk mencari nilai B dapat diperoleh melalui perkalian dari matriks X transpose dikali X sehingga menghasilkan matriks seperti yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu perkalian dari X transpose dikali Y menghasilkan matriks yang telah ditampilkan di dalam PPT. Sehingga untuk mencari atau memperoleh nilai B dapat dilakukan dengan inverse dari X transpose kali X dikalikan dengan X transpose Y. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya yaitu uji terhadap hubungan regresi. Yang pertama yaitu hipotesis. H0 diperoleh ketika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan BP kurang 1 sama dengan 0. H1 diperoleh ketika tidak semua beta K di mana K bernilai 1, 2, 3 sampai P kurang 1 sama dengan 0. Dengan taraf nyata yaitu alfa, dengan statistika uji F hitung sama dengan KTR per KTG sama dengan JKR per P kurang 1 dibagi dengan JKG per N kurang P, di mana P merupakan banyaknya parameter. Nilai JKR dapat diperoleh dari JKT dikurang JKG. Nilai JKT dapat diperoleh dengan Y transpose Y dikurang 1 per N dikali dengan Y transpose dikali JY, dan JKG diperoleh dari Y transpose Y kurang B transpose dikali X transpose Y. Y transpose Y diperoleh dari hasil sigma YI kuadrat, Y transpose JY diperoleh dari sigma YI dikuadratkan, dan Y merupakan matriks persegi dengan elemen 1. Sehingga menghasilkan kriteria keputusan jika H0 ditolak jika F hitung lebih besar F alfa, P kurang 1, N kurang P. Selanjutnya, uji terhadap beta K. Dengan hipotesis H0 di mana BK sama dengan 0, H1 di mana beta K tidak sama dengan 0. Dengan taraf nyata alfa, statistika uji dapat diperoleh dari T sama dengan beta K per S beta K. S kuadrat B sama dengan KTG dikali inverse dari X transpose kali S, di mana matriks X kuadrat B dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya diperolehlah kriteria keputusan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T alfa per 2 N kurang P. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Neni, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tista. Langsung saja saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai koefisien determinasi ganda atau biasa kita kenal dengan R kuadrat. Rumus dari R kuadrat ini yaitu sama dengan JKR per JKT, atau juga bisa sama dengan 1 dikurang JKG per dengan JKT. Koefisien ini untuk mengukur proporsi pengurangan keragaman total di dalam Y akibat digunakannya peubah bebas X1, X2 sampai dengan X kurang P. Sifat koefisien determinasi ganda yaitu R kuadrat lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Di mana R kuadrat akan bernilai 0 bila semua BK sama dengan 0, di mana K sama dengan 1 sampai dengan P kurang 1. R kuadrat akan bernilai 1 bila semua amatan Y berada tepat pada permukaan respon dugaannya, yaitu YI dikurang Y topi I untuk semua I.
Selanjutnya itu koefisien determinasi ganda terkorelasi, yaitu dengan rumus RA kuadrat sama dengan 1 dikurang N dikurang 1 per N kurang P dikali dengan JKG di per JKT. Selanjutnya koefisien korelasi ganda yaitu dengan rumus R sama dengan akar dari R kuadrat. Selanjutnya. Berikutnya yaitu asumsi dalam analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu multikoleniaritas, yang kedua autokorelasi, yang ketiga heterokedastisitas, keempat normalitas, dan kelima yaitu uji linearitas. Yang pertama, uji multikoleniaritas, di mana uji multikoleniaritas atau kekolinearan ganda merupakan korelasi antara peubah bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar peubah bebasnya. Metode yang banyak digunakan untuk mendeteksi adanya kasus multikoleniaritas adalah nilai VIF atau faktor inflasi ragam. Rumus dari VIF-K ini sama dengan 1 dikurang RK kuadrat, inverse dari 1 kurang RK kuadrat, di mana K sama dengan 1, 2, sampai dengan P kurang 1. RK kuadrat adalah koefisien determinasi ganda bila XK diregresikan terhadap P kurang 2 peubah lainnya, di mana model toleransi diperoleh dari seper VIF. Multikoleniaritas terjadi jika VIF lebih besar dari 10 dan mempunyai angka toleransi lebih kecil dari 0,1. Berikutnya yaitu uji autokolerasi. Bila dalam model regresi linear ganda ada kolerasi galat pada periode T dengan galat pada periode T kurang 1, maka dapat dikatakan terjadi masalah autokorelasi. Sedangkan model regresi yang baik adalah yang bebas dari masalah autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau ditentukan dengan nilai dengan rumus D sama dengan sigma dari EI kurang 1 di pangkat 2 di per sigma EI pangkat 2. Lalu dibandingkan dengan nilai D. Nilai D dibandingkan dengan nilai D 0,05 K, N. Dengan keputusan apabila D lebih kecil dari DL, maka terjadi autokorelasi negatif. Apabila D lebih besar dari DL dan lebih kecil dari DU, maka tidak dapat disimpulkan. Apabila D lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi negatif dan positif. Apabila D lebih kecil dari 4 kurang DU dan apabila D lebih besar dari 4 kurang DU dan lebih kecil dari 4 kurang DL, maka tidak dapat disimpulkan. Dan yang terakhir, apabila 4 kurang DL lebih kecil dari D, maka terjadi autokorelasi positif. Selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Mbak Baik. Baik, saya akan melanjutkan yaitu yang ketiga, yaitu uji heteroskadisitas, yang dimana di sini menggunakan uji Glaser, yang dimana uji ini dilakukan dengan meregresikan absolut residual atau ABS dengan variabel independen, variabel bebas, misalkan Y variabel dependennya, dan X1, X2 sampai XK merupakan variabel independen, dan U adalah residual. Di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama, regresikan Y terhadap variabel dependen X1, X2 sampai XK. Yang kedua yaitu kita menghitung residual U, yang dimana U itu didapatkan dari Y min Y tropi. Yang ketiga yaitu hitung nilai absolut
absolut dari U. Yang keempat yaitu regresikan absolut U sebagai variabel dependen terhadap variabel bebasnya, yaitu X1, X2 sampai XK sebagai variabel independen. Yang kelima yaitu jika terdapat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap mutlak U atau absolut U, maka terjadi heteroskadistisitas. Selanjutnya yaitu uji normalitas, di mana yang pertama untuk mendeteksi normalitas digunakanlah uji Kolmogorov-Smirnov, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama, data diurutkan dari yang terkecil, kemudian ditransformasikan ke dalam nilai baku dengan rumus ZI sama dengan XI min X bar per S, di mana XI itu merupakan data ke I, dan X bar merupakan rata-rata data, dan S merupakan simpanan baku dari data tersebut. Selanjutnya yaitu dari nilai baku Z, kemudian ditentukan nilai probabilitas kumulatif, FT, menggunakan tabel Z. Terus selanjutnya menggunakan probabilitas harapan, yaitu Fs sama dengan I per N, di mana I yaitu merupakan data ke I dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya itu menentukan nilai maksimum dari Ft min Fs sebagai dihitungnya. Selanjutnya itu menentukan nilai di tabel, maka jika H0 diterima jika dihitungnya itu kurang dari di tabel. Selanjutnya itu uji linearitas, yang dimana menggunakan uji Lagrange multiplier, yang dimana langkah-langkahnya yang pertama regresikan Y terhadap variabel dependen X1, X2 sampai XK. Yang kedua yaitu menghitung residual U, di mana residual U itu dihitung dengan Y min Y topi. Yang ketiga regresikan U sebagai variabel dependen terhadap kuadrat variabel independen X1 kuadrat, X2 kuadrat sampai XK kuadrat. Selanjutnya yaitu dapatkan nilai R kuadrat pada regresi. Langkah yang nomor 3 yang dengan regresikan U sebagai variabel itu, dan hitung C kuadrat sama dengan N kali R kuadrat. Nah, jika NC kuadratnya itu lebih besar daripada C tabel, dengan BB N min K min 2, maka model linear tidak sesuai. Linearitas artinya bentuk hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y adalah linearitas. Di mana contoh kasus yang kami ambil yaitu seorang peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh motivasi belajar yang sebagai X1, minat belajar sebagai X2 terhadap prestasi belajar matematika sebagai Y, dengan data penelitian yang dimiliki berjumlah 12 siswa. Baik, selanjutnya yaitu kita langsung ke uji manual menggunakan Excel, mencari persamaan regresi. Yang dimana langkah pertama untuk mencari persamaan regresi yaitu mencari nilai B. Di mana nilai B itu didapatkan dengan cara yang pertama kita mengkalikan hasil dari X transpose dikalikan X, di mana didapatkan matriks 3 kali 3 yaitu dengan cara kita mengalikan X transpose dikalikan X, didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil dari X transpose dikalikan X, kita mencari nilai dari X transpose dikalikan Y, di mana didapatkan hasil matriks 3 kali 1 yaitu sebagai berikut. 1000, 75.800, 77, 385. Mbak, mohon maaf, Mbak Baik. Excel-nya memang belum kelihatan ya. Oh, jadi, maaf. Baik. Bagaimana teman-teman, sudah terlihat? Sudah, Mbak, sudah. Ini ulang atau gimana ya? Lanjut. Lanjut Bagusnya ya. diulang dari pertama tadi, Mbak. Oh iya. Di mana kita yang pertama yaitu mencari persamaan regresi dengan cara mencari nilai B. Di mana nilai B itu dicari dengan langkah pertama kita mengkalikan matriks dari X transpose dikalikan X. Nah, setelah mendapatkan matriks dari X transpose dikalikan X, kita mencari nilai dari X transpose dikalikan Y. Dapatkan hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan matriks X transpose dikalikan Y, kita mencari hasil dari inverse X transpose dikalikan X, yaitu inverse yang ini.
di inverse yang ini. Setelah mendapatkan itu, maka kita mencari nilai dari B, yang dimana B ini didapatkan dari hasil inverse dari X transpose X dikalikan X transpose Y yang ini. Maka didapatkan hasil yaitu B0 sebesar min 16,571, B1 sebesar 0,48812, dan B2-nya itu didapatkan hasil 0,82025. Nah, maka dari hasil tersebut didapatkanlah persamaan regresi linier berganda, yaitu Y topi sama dengan min 16,571 ditambah 0,488 X1 ditambah 0,820 X2 ditambah epsilon, yang dimana dapat disimpulkan bahwa koefisien prestasi belajar sebesar negatif 16,571, yang artinya jika tidak ada kenaikan motivasi dan minat belajar, maka prestasi belajar itu akan menurun sebanyak 16,571. Sedangkan yaitu X1 sebagai koefisien motivasi belajar sebesar 0,488, yang artinya jika motivasi belajar itu meningkat 1 poin atau 1 satuan, maka akan terjadi kenaikan prestasi belajar sebesar 0,488 satuan, di mana minat belajar itu dianggap tetap. Dan yang ketiga yaitu X2-nya sebesar 0,820, yang artinya jika minat belajar meningkat 1 poin atau 1 satuan, maka akan terjadi kenaikan prestasi belajar sebesar 0,820 satuan, di mana motivasi belajar itu dianggap tetap. Nah, selanjutnya kita akan menguji hubungan regresinya, yang dimana uji hubungan regresi ini kita dapatkan dengan cara yang pertama, kita mengetahui hasil dari JKT, di mana JKT ini kita dapatkan dari Y transpose Y dikurang dari 1 per N, di mana N ini jumlah datanya, dikalikan dengan Y transpose JY, di mana JY ini adalah elemen matriks 1. Nah, Y transpose Y ini sama dengan sigma YI kuadrat. Sedangkan 1 per N ini 1 per 12 dapatkan hasil sebagai berikut. Dan Y aksen JY itu sama dengan hasil dari sigma YI dikuadratkan. Maka didapatkan hasil 100.000. Nah, maka kita mencari JKT dengan rumus yang tadi, Y transpose Y dikurangi dengan 1 per N dikali dengan Y transpose JY, maka didapatkan hasil 666,667. Selanjutnya kita mencari nilai dari JKG, di mana jumlah kuadrat Galat ini didapatkan dengan kita mentransposkan Y dikalikan Y dikurangi B transpose dikalikan X transpose Y, di mana Y transpose Y itu didapatkan dari jumlah YI dikuadratkan, hasilnya 84.000, sedangkan B ditranspose dikalikan X transpose X didapatkan hasil 83904,6, maka JKG dengan rumus yang ini Y transpose Y dikurangi B transpose X transpose Y didapatkan hasil 95,4003. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat regresi atau JKR dengan cara JKT jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat Galat. Maka didapatkan hasil 571,26663. Selanjutnya kita mencari F hitung, di mana F hitung ini didapatkan dari KTR atau kuadrat total regresi dibagi dengan KTG kuadrat total Galat. Nah, di mana KTR ini didapatkan dari JKR atau jumlah kuadrat regresi, yang pertama JKR yang ini, dibagi dengan P yang merupakan banyak variabel yang diukur, yaitu 3 dikurangi 1, maka didapatkan hasil 285,63317. Selanjutnya yaitu KTG kita dapatkan dari hasil JKG atau jumlah kuadrat Galat dibagi dengan N-P, maka didapatkan hasil 10,600035. Nah, untuk selanjutnya mencari F hitung yaitu KTR per KTG dapatkan hasil 26,946436. Nah, sedangkan untuk F tabelnya kita cari dengan nilai probabilitas 0,05, yang dimana P dikurangi 1 dan N dikurangi P, maka didapatkan hasil 4,2564947. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung
lebih besar daripada F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa A0-nya ditolak. Artinya ada hubungan linier antara motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar. Nah, selanjutnya kita akan menguji terhadap beta K. Di mana uji terhadap beta K ini kita dapatkan dari S kuadrat B, yang dimana S kuadrat B ini kita dapatkan dari K3 dikalikan sama inverse dari X transpose X, atau dapatkan hasil matriks seperti ini, yang dimana S kuadrat beta 0 didapatkan 192,5124, sedangkan S kuadrat beta 1 dapatkan 0,0459, dan S kuadrat beta 2 dapatkan 0,0402, di mana nilai konstanta X kuadrat beta 0 itu 192,5124 yang ini. Selanjutnya kita mencari S beta 0, yang dimana dengan cara kita mengakarkan hasil dari S kuadrat beta 0, didapatkan hasil 13,87488. Selanjutnya kita mencari T hitung dengan cara membagi beta 0 yang didapatkan di hasil regresi yang tadi, yang ini, dibagi dengan nilai SB0-nya, maka dapatkan hasil negatif 1,194282. Sedangkan untuk T tabel dicari dengan T signifikan 0,05 per 2, N dikurangi P, N-nya 12 dan P-nya 3, maka dapatkan hasil 2,26216. Nah, dapat disimpulkan bahwa diperolehnya T hitungnya itu kurang dari T tabel, maka H0-nya itu diterima, artinya konstantanya itu tidak signifikan. Selanjutnya untuk variabel motivasi belajar, didapatkan S kuadrat B1-nya itu 0,0459. Selanjutnya S beta 1 dengan cara mengakarkan S kuadrat beta 1-nya dapatkan hasil 0,214134, sedangkan T hitung yaitu B1-nya per SB1 dapatkan 2,280, dan dibandingkan dengan T tabel maka dapat disimpulkan bahwa T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, sehingga H0-nya itu ditolak. Artinya ada hubungan linier antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Sama juga halnya dengan minat belajar, yaitu S kuadrat beta 2. Didapatkan hasil S kuadrat beta 2 yaitu 0,0402. Dan untuk mencari SB2 itu sama, yaitu mengakarkan hasil dari S kuadrat beta 2. Dan untuk mencari T hitung, sama, yaitu kita B2 yang tadi, yang ini, per SB2, maka dapatkan hasil 4,089 dibandingkan dengan F tabel. T tabel diperoleh T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, sehingga H0-nya itu ditolak. Artinya ada hubungan linier juga antara minat belajar dan prestasi belajar. Selanjutnya yaitu kita uji koefisien determinasi ganda atau R kuadrat. Nah, di mana R kuadrat ini didapatkan dari JKR per JKT atau 1 min JKG per JKT. Maka kita bagi 1 dikurangi JKG yang tadi, JKG per JKT yang ini, maka didapatkan hasil sebesar 0,856899. Nah, selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi ganda terkorelasi dengan rumus RA kuadrat sama dengan 1 JKG per N min P per JKT per N min 1 atau 1 min N min 1 per N min P kali JKG per JKT. Maka didapatkan hasil 0,825099942. Nah, dari hasil koefisien determinasi ganda terkorelasi ini dapat disimpulkan bahwa hasil 0,8250099 dalam hal ini variabel motivasi belajar dan minat belajar dalam menjelaskan prestasi belajar adalah sebesar 82,51%, yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 82,51%. Maka sisanya yaitu 17,49% itu dipengaruhi oleh itu jangan pakai kata pengaruh ya Mbak, dijelaskan. Oh iya. Yang 82% itu dijelaskan. Variabel ya, itu tetap tidak pakai kata pengaruh. Kalau pengaruh itu korelasi.
Itu pakai R, bukan R kuadrat. Jadi ini dijelaskan. Variabel bebas. Variabel bebasnya terhadap variabel terikat aja ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir kita uji koefisien korelasi ganda dengan cara R sama dengan akar dari R kuadrat. Nah, hasil dari akar R kuadrat yang ini didapatkan hasil bahwa hasil sebesar 0,9256886775. Nah, itu untuk analisis regresinya. Selanjutnya itu asumsi pada regresi linear berganda akan dijelaskan oleh Mbak Nini. Baik, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat hitam. Belum. Bentar, lagi loading. Nah, sudah. Iya, sudah. Jadi baik, saya akan melanjutkan pada uji asumsi pada regresi linear berganda. Yang pertama itu uji multikolinearitas, di mana tadi telah kita ketahui uji multikolinearitas itu rumusnya seperti pada layar. Nilainya itu diperoleh dari setelah kita mengkorelasikan antara X1 dan X2 dan hasil korelasinya itu yang ini diperoleh nilai R-nya itu 0,61651873. Lalu nilai R ini kita kuadratkan. Lalu kemudian nilai R ini kita kuadratkan, yaitu kita peroleh 0,3801. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang ini, yaitu inverse dari, rumusnya seperti ini, inverse dari 0,3801 kita peroleh nilai 1,61315. Kemudian untuk toleransinya yaitu seperviv atau 1 diper dengan 1,61315 kita peroleh nilai 0,61990. Kemudian kita peroleh kesimpulan di mana diperoleh bahwa nilai VIV itu lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu di sini juga ada rumusnya. Di sini menggunakan uji Darwin-Watson. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu nilai Y topi. Kita cari nilai Y topi, kita peroleh nilai sebagai berikut. Kemudian kita mencari nilai ET sama dengan nilai dari ET yaitu diperoleh dari Y dikurang dengan Y topi. Y-nya itu, Y yang dimaksud itu Y ini, yang prestasi.
dikurangi dengan Y topi yang ini. Lalu kita cari nilai ET dikurang 1. Nah, ET dikurang 1 di sini itu yang pertama ini tidak ditulis di sini karena itu T-nya dikurang 1. Jadi kita mulai pada nomor 2 ini di sini. Kita masukkan nilainya di sini. Lalu kita kalikan kita cari nilai ET dikurang 1. Kita peroleh nilai sebagai berikut. Lalu nilai ET kurang 1 tadi dikuadratkan, diperoleh yang ini. Kemudian ET yang ini kita kuadratkan, kita peroleh yang ini. Setelah itu, kita peroleh nilai Darwin-Watson-nya dari pembagian antara ET dikurang ET kurang 1 kuadrat diper dengan ET kuadrat. Lalu diperoleh nilai 2,31048. Selanjutnya kita mencari nilai DL. DL itu kita peroleh dari tabel Darwin-Watson, yaitu dengan N12, K-nya 2, dan nilai signifikansi atau alfanya itu 0,05. Kita peroleh nilai DL dan DU seperti berikut. Selanjutnya, untuk memperoleh kesimpulan itu, pertama kita harus mengurangkan dulu 4 dikurang dengan DL, kita peroleh 3,1878. Lalu 4 kita kurangkan dengan DU, kita peroleh 2,4206. Nah, di sini diperoleh kesimpulan, karena nilai DU itu lebih kecil dari D dan lebih kecil dari 4 kurang DU, yaitu 1,5794, lebih kecil dari 2,3105 dan lebih kecil dari 2,4206. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas menggunakan uji Gleiser. Di sini juga sama dengan tadi. Pertama kita tentukan dulu nilai Y topinya dengan cara mensubstitusi nilai X1 dan X2 ke persamaan Y topi ini. Diperoleh nilai ini. Kemudian kita menentukan nilai U diperoleh dari Y kurang Y topi. Y tadi itu prestasi, kemudian dikurangkan dengan Y topi yang ini. Lalu kita mencari mutlak U dengan formula di Excel, yaitu absolut, terus langsung blok ke sini ke nilai U. Lalu kita peroleh ini. Kita peroleh nilai yang ini. Nah, tadi sebelum memperoleh nilai kesimpulan itu, sebelum memperoleh kesimpulan, kita harus regresikan dulu mutlak U terhadap X1 dan X2. Nah, setelah diregresikan, kita peroleh nilai p-value untuk X1 itu 0,629471546 dan p-value untuk X2 itu 0,9053. Jadi diperoleh kesimpulan di mana nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada gejala heterokedastisitas. Yang berikutnya yaitu uji normalitas. Nah, di sini uji normalitasnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu yang langkah pertama kita menentukan XI terlebih dahulu. XI ini diambil dari nilai yang ada di X1 dan X2. Lalu kita masukkan di sini. Terus ZI-nya, ZI itu kita peroleh dari XI dikurang X bar yang ini, diper dengan standar deviasi. Nah, sebelumnya itu standar deviasinya itu diperoleh dari
dengan formula di Excel, STDF itu terus kita blok di bagian XI, lalu kita peroleh nilai 8,4297. Nah, di sini ZI-nya kita peroleh dari XI dikurang X bar yang ini diper dengan standar deviasi, peroleh nilai ini. Kemudian FT-nya itu kita peroleh dari formula di Excel juga menggunakan norm DIS, lalu kita blok yang ini, yang bagian ZI kita peroleh nilai sebagai berikut. Lalu untuk FS-nya kita peroleh dari nilai data urutan datanya dibagi dengan 12. Di sini di A124 itu diper 12 karena di sini urutan datanya itu yang pertama. Tuh. Untuk FT dikurang FS itu ini sudah jelas, tinggal kita kurangkan FT sama FS yang ini. Lalu untuk mutlak FT kurang FS itu kita peroleh dari absolut dari FT kurang FS. Kita peroleh nilai sebagai berikut. Nah, untuk mencari nilai Kolmogorov-Smirnovnya di sini dilihat nilai yang maksimum atau nilai yang paling tinggi. Diperoleh itu nilai 0,14. Dari 0,14 ini kemudian kita menentukan nilai D tabelnya. D tabelnya itu diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Di mana kemudian diperoleh kesimpulan nilai Dmax itu lebih kecil dari D tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima, artinya data berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya itu uji linearitas. Di sini menggunakan uji Lagrange multiplier. Di sini sama kayak tadi juga. Pertama itu kita harus tahu dulu persamaan regresinya. Terus di sini kita masukkan nilai persamaan regresi, nilai Y topinya setelah kita substitusi nilai X1 dan X2 di persamaan ini. Kita peroleh nilai ini. Kemudian kita tentukan nilai Y dikurang Y topi tadi. Terus kita tentukan nilai X1 kuadrat itu diperoleh dari data X1 yang ini dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan. Diperoleh nilai yang ini. Kemudian untuk yang X2 tadi diperoleh dari nilai X2 juga, masing-masing dikuadratkan. Nah, setelah itu, seperti yang dijelaskan tadi, langkah selanjutnya itu kita regresikan U terhadap X1 kuadrat yang ini dengan X2 kuadrat. Karena U itu sama dengan ini, sama dengan Y kurang Y topi, maka itu kita langsung regresikan U terhadap X1 dan X2. Diperoleh nilai R square atau R kuadratnya 0,000214775. Kemudian kita mencari nilai C kuadrat. C kuadrat itu diperoleh dari N kali R kuadrat. N itu 12 dan R kuadratnya itu 0,0021475. Kita peroleh hasil 0,00257. Terus selanjutnya kita mencari nilai NC kuadrat, yaitu 12 dikali dengan 0,002577295 diperoleh hasil 0,030927. Nah, setelah itu kita menentukan nilai C tabelnya. Nilai C tabel ini diperoleh tabel C square. Kita peroleh nilai 15,5073 atau bisa juga langsung di formula Excel, bisa langsung Chin V 0,05
8 ini dari 12 dikurang K, dikurang, karena K-nya 2, maka dikurang 2, dikurang dengan 2, jadinya 8. Setelah itu kita bisa menarik kesimpulan, di mana didapatkan nilai NC kuadrat itu lebih kecil dari C-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model linear ini sesuai. Baik, sekian untuk perhitungan secara manualnya. Selanjutnya perhitungan secara SPSS-nya saya serahkan kepada Mbak Baik Daniarti. Baik, sebelumnya Ibu mohon maaf atas kesalahan di kolom chat Ibu. Maaf. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk uji regresi dan asumsi di SPSS. Mohon izin share screen ya Ibu dan teman-teman. Yang dimana langkah pertama yaitu kita copy data X1 sampai Y. Nah, setelah itu kita ke variabel view, kita ganti variabel X1-nya menjadi motivasi belajar. Belajar sebagai X1. Dan variabel X2-nya yaitu minat belajar sebagai X2. Dan yang ketiga yaitu Y-nya yaitu prestasi belajar sebagai Y. Yang pertama yaitu kita analisis regresi dengan cara yaitu dengan cara mohon maaf sebelumnya nggak bisa kecil. Kita klik analyze, regression, linear, di mana variabel, di mana di sini di dependent ini kita masukkan variabel Y atau prestasi belajar, dan di variabel independent dan di kolom dependent ini kita masukkan motivasi belajar dan minat belajar sebagai variabel independennya. Lalu kita klik OK. Maka didapatkan output dari regresi, yaitu persamaan regresi yang didapatkan yaitu sebesar B0-nya 16,571, sedangkan X1-nya 0,488 dan X2-nya 0,820. Dan di sini terlihat juga hasil dari T hitungnya sebesar 1,194 dan X1-nya sebesar 2,280 dan X2-nya sebesar 4,089. Nah, di sini juga terlihat bahwa hasil dari F hitungnya yaitu sebesar 26,946. Nah, di sini juga didapatkan hasil dari R-nya sebesar 0,926, sedangkan R-square-nya itu sebesar 0,857 dan adjusted R-square-nya sebesar 0,825. Nah, selanjutnya kita uji asumsi regresi di SPSS dengan cara yang pertama kita uji multikolinearitas dengan cara analyze, regression, linear, sama di kolom dependen kita isikan prestasi belajar sebagai Y-nya, dan independen kita masukkan motivasi belajar dan minat belajar. Selanjutnya yaitu statistik, kita centang collinearity diagnostik. Selanjutnya continue, lalu OK. Maka didapatkan hasil dari hasil nilai FIP-nya itu sebesar 1,613 yang menandakan bahwa kurang dari 10 dan nilai toleransinya itu 0,620 yang lebih besar daripada 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi dengan cara yang sama, analyze, regression,
linier, sama di dependen kita isikan prestasi belajar, dan di independen motivasi belajar dan minat belajar. Lalu statistik kita centang yang Darwin-Western, soalnya kita menggunakan uji Darwin-Western, continue lalu oke. Maka didapatkan hasil dari nilai Darwin-Western-nya sebesar 2,310 yang dibandingkan dengan nilai Darwin-Western tabel, di mana didapatkan nilai DL-nya tadi sebesar DL-nya sebesar 0,8122 dan DU-nya sebesar 1,5794. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu kita uji heteroskadastisitas. Dengan cara yang sama, analyze, regression, linear. Kita mencari nilai residu satunya, itu sama di kolom dependen kita isikan prestasi belajar dan independen motivasi belajar dan minat belajar. Lalu kita klik save, kita centang di sini yang di residunya under this ini, terus continue, lalu kita klik OK, maka didapatkan hasil nilai dari residu satunya. Selanjutnya kita mencari nilai absolut residunya dengan cara transform compute variable. Lalu di sini di target variable kita klikkan ABS residu. Di mana di numeric expression ini kita mencari nilai ABS. Lalu di sini kita isikan dengan residu 1. Lalu klik OK. Maka didapatkan hasil dari nilai ABS residunya. Lalu setelah kita mendapatkan hasil dari absolute residunya, kita ke analyze, regression, linear, di mana di sini variabel dependennya kita ganti dengan absolute residunya. Lalu di save ini kita centang yang unstandardized, lalu continue, lalu kita klik OK. Maka didapatkan hasil nilai dari signifikan variabel motivasi belajar X1 itu sebesar 0,629 dan minat belajar sebesar 0,905 yang lebih besar daripada alfa 0,05 yang membuktikan bahwa tidak terjadi kasus heteroskadastisitas. Selanjutnya yaitu uji normalitas dengan cara analyze, yang ini non-parametric test, lalu kita ke legency diagnostik, satu sampel KS. Nah, di sini kita isikan dengan residu 1, kita centang normal, lalu klik OK. Maka didapatkan hasil dari signifikannya, nilai signifikannya sebesar 0,200 yang menandakan bahwa lebih besar daripada alfa 0,05, bahwa terbukti data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji terakhir, uji linearitas dengan cara analyze, regression, linear. Di sini di variabel dependen kita isikan dengan variabel prestasi belajar yang tadi, dan di sini yang di independen, di kolom independen kita isikan dengan motivasi belajar X1 dan minat belajar X2. Lalu kita klik plot, di mana di kolom Y ini kita isikan dengan Z residu, di variabel X ini kita isikan dengan Z prediction. Nah, lalu continue, lalu klik OK. Mohon maaf, karena nggak muncul. Muncul. Nah, di mana di sini berdasarkan scatter plot dari regression standaris residual dengan regression standaris predicted value, didapatkan bahwa plotnya itu berbentuk acak, maka menggunakan regresi linear. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari SPSS. Selanjutnya, penjelasan dari program R yang akan dilanjutkan oleh Mbak Tista. Baik, terima kasih. Mohon izin share screen.
Ya, silakan. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi R, di mana kita mulai dengan mencari analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukannya, kita copy terlebih dahulu data yang akan kita teliti di aplikasi Excel. Setelah mengcopy data dari aplikasi Excel, kita masukkan script data. Read delim. Switchboard, lalu tanpa melakukan paste, kita tekan tombol Ctrl Enter. Selanjutnya, untuk menampilkan data yang kita copy tadi pada frame R, kita ketik lagi data, lalu Ctrl Enter. Jadi setelah terlihat data yang telah kita copy tadi di aplikasi R. Selanjutnya, untuk melihat model regresi dari data tersebut, kita masukkan script model, lalu lm data dolar, pilih prestasi, data dolar, motivasi, ditambah data dolar, minat. Selanjutnya, Ctrl Enter. Untuk memunculkan frame-nya, ketik model, terus Ctrl Enter lagi. Jadi ini merupakan tampilan dari R untuk hasil dari koefisiennya, di mana diperoleh intercept-nya yaitu negatif 16,5705, data motivasinya 0,4881, dan data minatnya yaitu 0,8203. Sehingga kita peroleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan negatif 16,5705 ditambah 0,4881 ditambah 0,8203. Selanjutnya, untuk memperlihatkan ringkasan dari data yang telah kita teliti tadi, untuk lebih lengkapnya kita masukkan script summary, lalu model, Ctrl Enter. Summary. Sehingga diperoleh nilai multiple R square-nya 0,8569, p-value-nya 0,000156, R square-nya 0,8251, F hitungnya 26,96. Selanjutnya yaitu kita masuk pada uji asumsi. Pada regresi data yang telah kita peroleh tadi. Yang pertama yaitu kita mulai dari uji multikolonialitas. Dengan memasukkan script yaitu
ditambah data dolar minat. Setelah skrip dimasukkan, kita Ctrl Enter. Jadi diperoleh data motivasi dan data minatnya yaitu 1,613151, di mana nilai tersebut merupakan kurang dari 10, nilai FIF-nya yaitu kurang dari 10, maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah multikolonialitas antara variabel independen dan model regresi. Selanjutnya kita masuk di uji autokorelasi. Dengan tahap pertama yaitu kita langsung saja memasukkan DW, karena kita menggunakan uji Durbin-Watson, jadi kita menggunakan skrip sebagai berikut. DW tes model, lalu Ctrl Enter. Diperoleh nilai DW-nya yaitu 2,3105 dengan p-value 0,7616. Dari nilai DW tersebut, kita melihat ke tabel DW Durbin-Watson bahwa diperoleh nilai DU-nya yaitu 1,5794, maka kurang dari 2,3105 dan kurang dari nilai 4 kurang DU, di mana nilainya yaitu 2,4206. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif. Selanjutnya yaitu masuk ke uji heterokedastisitas. Dengan uji Gleitzer, pertama-tama kita masukkan data resit 1, ADS, data resit. Ctrl Enter. Data resit 1. Resit. Mohon maaf teman-teman, saya coba melihat dulu apakah ada dari backcase-nya yang masih belum terinstall. Jadi ada data yang tidak terbaca dari aplikasi R saya. Yes.
Selanjutnya yaitu untuk membaca data resit, masukkan data resit 1, lalu kontrol enter. Resitnya ada nggak? Coba dicek sebelum di absolut. Ini mungkin di data resitnya nggak Ya Bu, kemarin ini sudah jalan seperti begini. Data resitnya itu sudah langsung terbaca otomatis ketika kita sudah melakukan regresi. Tapi memang di aplikasi R saya terkadang pada tampilan package-nya ini diinstalnya itu kadang dia tidak terbaca. Saya coba ya, lagi. memang kalau di R itu agak repotnya. Iya Bu, saya coba dulu. Kalau nggak ya dihitung. Ya, kalau memang nggak apa-apa. Kan ini tadi sebetulnya intinya kan ini ya, langkah-langkahnya itu hanya sama ya, hanya untuk mencari regresinya. Iya Bu. Mencari regresinya. Padahal tadi yang heteroskedasitas bisa ya? Yang heterokedastisitas ini, yang uji Gleiser ini yang tidak terbaca Bu skripnya. Tapi yang sebelumnya itu sudah mau. Uji autokorelasi. Ya itu kan udah bisa yang atas. Iya Bu, sudah mau. Untuk uji autokorelasi, multikoloneritas sudah mau. Tapi mungkin ada script package-nya itu yang terrestart sendiri di laptop saya untuk di aplikasi R-nya. Jadi mungkin harus diinstal terlebih dahulu atau diperbarui Bu. Oke. Kalau Y-nya bisa dikeluarin enggak? Y-nya Bu? Y-topi. Nilai Y prediksinya. Kalau untuk nilai Y-topinya Bu, belum kelihatan di sini, dia langsung membaca satu kali runtut begitu Bu. Di R itu langsung tersediakan rumus seperti begini. Itu pakai LM memang seperti itu. Iya Bu, langsung muncul tanpa ada langkah-langkah sebelumnya. Di aplikasi R ini langsung memunculkan ringkasan dari rumus data yang kita teliti. Sehingga Y-topinya itu mungkin tidak kelihatan di ringkasan summary modelnya Bu. Ya, sudah saya kira cukup ya. Itu dari misalnya saudara kan pakai ini juga bisa, pakai Excel juga bisa. Iya Bu. Kemudian pakai SPSS juga bisa. Nah, intinya kan kalau itu residualnya udah keluar kan nanti tinggal mencari regresinya. Absolutnya ya, residualnya bisa keluar. Absolutnya kemudian regresi lagi seperti tadi. Nah, jadi materinya sudah ya. Ini tentang regresi kita sebenarnya sebagian mengulang ya. Di S1 saya kira sudah dapat. Mungkin ada tambahan tadi untuk asumsi.
Jadi kalau di S1 kan saudara menggunakan apa tadi, grafik ya. Ada grafik seperti yang disampaikan di SPSS tadi. Kalau grafik set spread dengan set residual itu tidak membentuk pola atau berpola acak, maaf motornya suara ya. Ya, itu berpola acak berarti tidak terjadi tidak terjadi autokorelasi. Jadi kalau dari grafik tadi sebenarnya bisa disimpulkan tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas. Cuma itu kan grafik ya. Kalau grafik itu sifatnya lebih subjektif. Ya. Makanya saya tambahkan uji-ujinya tadi. Uji Gleiser, kemudian uji Gleiser untuk yang heteroskedastisitas. Itu kalau regresi absolut ya, regresi absolut dari residual itu diregresikan terhadap variabel independen. Nah, nanti kalau ada yang signifikan berarti terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji linearitas. Jadi dengan lateral multiple ya, sebetulnya ada beberapa uji, ada Ramsey tapi cukup satu saja. Nah, yang uji linearitas juga menggunakan absolut dari residual tetapi terhadap X1 kuadrat, X2 kuadrat, kalau 3 variabel independen ya X3 kuadrat. Ya, saya kira materinya sudah lengkap, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi ujian akhir nanti materinya mulai dari manufa 2 jalur, Vancouver dan analisis regresi dan asumsi. Polanya ujiannya yang mirip-mirip. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri kuliah pada semester ini. Jika ada kurang lebihnya, ya kita saling memaafkan ya. Oke. Baik, mudah-mudahan kalau ada yang kuliah dengan saya semester depan bisa sudah luring ya, bisa ketemu di Jogja. Gitu. Amin. Okay. Ya, kita tutup ya kuliah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ujiannya di schedule dengan kelas. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak. Prof. Tolong di ini, ya saya screenshot dulu, ini kuliah terakhir. Oke. Ini, oke, ya sudah. Ya. Saya screenshot, saya pindah dulu di ini, nanti tidak lupa. Baik, sebentar ini belum terlihat semuanya sepertinya. Bangun. Terima kasih. Saya kadang-kadang karena luring-luring gini tuh dengan bimbingan tuh baru paham setelah ujian. Baik, saya N ya. Iya.